bagaimana cara membedakan mata hati, kata hati, ketara hati. Jadi begini, mudah-mudahan saya bisa jawab ya, karena saya ini nggak punya ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengarkan ilustrasi ini baik-baik. Mudah-mudahan ada gambarannya. Karena belum tentu bahasa saya ini sama seperti apa yang Anda rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bahasa itu terbatas mewakili makna. Karena bahasa itu terbatas mewakili makna. Bahasa itu terbatas mewakili rasa. Saya berikan analogi, didengarkan dan dirasakan. Di dalam hadis dikatakan, fayanfukhu firhu wa yu'maru birba'i kalimatin. Jadi setelah kita ini, nanti teman-teman bisa cari di hadis ya. Di riwayat di Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada. Jadi setiap manusia bermula dia segumpal air ya. Lalu dia berubah menjadi segumpal darah. Lalu dia berubah menjadi segumpal daging. Selama 40 hari, 40 hari, 40 hari. Berarti 4 bulan. Setelah itu ditiupkan ruh. Ya, ditiupkan ruh. Nah, jasadnya manusia, ya, jasad ini, ya, badan ini, itu diciptakan. Ya, diciptakan. Sehingga kalau dalam hadis menggunakan kata kholaqo atau dicipta. Kalau ruh bahasanya bukan kholaqo, tapi yang fuhu, artinya ditiupkan. Pahami gambarannya. Ketika jasad ini jadi selama 4 bulan di dalam perut ibu, ditiuplah ruh. Jadi jasad diciptakan, ruh ditiupkan. Jadi ruh itu tidak dicipta, tetapi ditiup. Kalau jasad dia dicipta. Setelah ruh ini ditiup, berikut 4 dituliskan. Rizkihi, amalihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa syaqiun aw sa'idun fa wallahu alladzi la ilaha ghairuh. Jadi dituliskan padanya ketika ruh itu ditiupkan ke dalam jasad yang dicipta itu. Dituliskan padanya rezekinya, perbuatannya, ajalnya, menjadi orang beruntung atau menjadi orang berugi. Dari sinilah terbuka metode keilmuan yang disebut dengan hakikat. Jadi syariat itu berbicara apa yang akan terjadi. Jadi sholatlah kamu supaya nanti masuk surga. Sodakolah kamu supaya nanti masuk surga. Jadi syariat itu berbicara nanti atau apa yang akan terjadi. Kalau hakikat itu berbicara apa yang sudah kita lalui. Apa yang terjadi ketika peniupan ruh itu. Sebelumnya kita apa? Nah, itu kajian hakikat. Nah, setelah ruh ditiupkan ke dalam jasad, lahirlah kita. Setelah kita hidup sampai kita mumayyiz, ya, akil balik, ya, berakal, ya, sudah keluar mani dalam istilah fikihnya, maka kita dibebankan oleh hukum. Nah, dengarkan ini ya. Ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad atau raga ini, kesadaran ruh yang ada di dalam jasad namanya jiwa atau nafs. Bukan ruh lagi, tapi namanya nafs atau jiwa. Ya. Jadi kesadaran ruh yang ada di dalam jasad namanya jiwa atau nafs atau kesadaran. Lalu jiwa ini punya wadah perasaan. Wadah perasaan ini namanya kolbu atau hati. Maka berlapislah diri kita menjadi 4 lapisan diri. Lapisan pertama disebut jasad atau raga atau badan. Lapisan pertama. Kaidah yang menuntun badan kita namanya fikih atau syariat. Badan ini terikat oleh 5 hukum. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. 5 hukum ini
mengikat kepada jasad kita dengan catatan kita mumayyiz atau kita sadar atau sudah berakal. Di dalam jasad ada suatu wadah. Di wadah ini menempellah rasa. Rasa rindu, rasa benci, rasa bosan. Wadahnya namanya kolbu atau hati. Jadi hati itu adalah wadah rasa. Nah, dari mana rasa itu datang? Dari jiwa. Karena kolbu ini, wadah ini, menempel di batang tubuh halus kita. Batang tubuh halus kita namanya jiwa atau nafs. Nafs itu adalah kesadaran kita. Jadi kalau ada orang yang sakit hati, yang sakit perasaannya. Kalau ada orang yang sakit jiwa, yang sakit kesadarannya. Lalu di dalam jiwa itu ada unsur hidup yang terhijab. Unsur hidup yang terhijab ini namanya ruh. Namanya ruh. Nah, mana yang dibebani hukum? Yang dibebani hukum adalah jasad kita kalau kita sadar. Makanya yang merasakan ketenangan, yang merasakan benci, yang merasakan rindu, yang merasakan sakit apa itu adalah jiwa kita, nafs kita. Yang merasakan mati juga nafs kita, bukan ruh. Ruh itu lebih dalam dimensinya. Sehingga apa yang terjadi? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memanggil nafs, bukan ruh. Contoh dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah panggil jiwa, bukan ruh, bukan nafs. Di dalam ayat lain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Nah, di dalam kolbu kita itu, ya, di dalam jiwa kita itu, kita memiliki dua alat. Jadi dalam kesadaran ini, dalam jiwa ini, dalam nafs ini, kita punya dua alat. Yang kanan disebut akal atau pertimbangan. Yang kiri disebut keinginan atau hawa nafsu. Nah, jadi ketika kita sadar ini, kita punya dua alat. Alat pertimbangan itu akal, dan yang kedua keinginan atau hawa nafsu. Ketika dua-duanya ini belebur, akal dan hawa nafsu loss, terjadilah takholli namanya, atau pengosongan. Setelah dia kosong, sadarlah dia. Kesadaran yang sebenarnya atau kesadaran jiwa, terjadilah tajalli namanya. Jadi tajalli itu teorinya gampang, tapi prakteknya susah. Saya pribadi juga susah. Lalu bagaimana cara membedakan kata hati, mata hati? Dia itu satu paket. Mata hati, kata hati, getaran hati, dia satu paket. Karena badan halus kita berbeda dengan badan kasar. Kalau badan kasar melihat menggunakan mata, mendengar menggunakan telinga. Tapi kalau hati berbicara tidak menggunakan mulut. Mendengar tidak menggunakan telinga. Melihatnya hati tidak menggunakan alat bantu mata. Jadi melihatnya hati, mendengarnya hati, berkata-katanya hati, tidak menggunakan indera kita, tidak menggunakan panca indera. Makanya begini, diri kita ini berlapis-lapis dengan dimensi yang lebih tinggi lagi dan yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau teman-teman, guru-guru saya, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia pernah belajar tentang dimensi. Jadi ada istilah 0 dimensi adalah 1 titik. 1 dimensi adalah 1 garis. 2 dimensi adalah garis bertemu garis di bidang yang datar. 3 dimensi adalah sesuatu yang memiliki volume. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Itu 3 dimensi. 4 dimensi adalah waktu. Masa depan, masa lalu, masa saat ini itu adalah 4 dimensi.
Ada 5 dimensi, ada 6 dimensi, ada 7 dimensi. Yang lebih tinggi lagi dimensinya. Jadi kalau kita membayangkan bagaimana hati melihat tanpa mata, itu nggak bisa. Karena dimensinya lebih tinggi lagi. Coba Anda bayangkan, Anda hidup di 2 dimensi. Ya, coba Anda bayangkan ya. Anda bayangkan Anda hidup di 2 dimensi. Selama Anda hidup, yang Anda tahu hanya depan, belakang, kiri, kanan, tengah. Selama Anda hidup di 2 dimensi, yang Anda tahu hanya depan, belakang, kiri, kanan, tengah. Anda tidak pernah tahu akan ada atas dan bawah, karena dunia Anda 2 dimensi. Jadi ketika Anda hidup di 2 dimensi, membayangkan 3 dimensi, itu nggak bisa. Coba, bayangkan sekarang saya masukkan apel ke sini, saya taruh apel. Ini 3 dimensi, memiliki volume. Lalu saya taruh di 2 dimensi. Maka yang terlihat pada alam 2 dimensi hanya ujung dari koreknya saja. Maka tak bisa orang yang ada di 2 dimensi itu membayangkan bentuk tinggi dan bawah. Volume itu nggak bisa karena 3 dimensi. Nah sekarang kita saat ini kita hidup di 3 dimensi dan 4 dimensi. Bagaimana cara kita akan membayangkan 5 dimensi, 6 dimensi, 7 dimensi? Makanya kita harus meleburkan daripada 3 dimensi dan 4 dimensi itu untuk menjadi diri yang sebenar diri. Sehingga masuk ke dalam diri yang sebenar diri, barulah bisa melanjutkan perjalanan ke dimensi yang lebih tinggi. Maka cocok, Allah itu gaibul ghuyub. Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah gaibul ghuyub. Assalamualaikum hamba yang tak berdaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi begini, Allah itu tidak bisa disimpulkan oleh akal. Maka mengenal Allah adalah dengan tidak mengenalnya kalau dalam tahap ini. Tapi kita harus pelajari dulu tahap-tahapannya. Karena kita semua pernah menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah jadi cara membedakan mata hati, getaran hati, kata-kata hati, itu tidak bisa dipisah seperti memisah mata dengan telinga, atau telinga dengan lidah atau bibir ini, tidak bisa. Karena hati itu dimensinya lebih tinggi. Sekarang kita ini di 3 dimensi. Coba nanti teman-teman searching di YouTube, apa itu dimensi? 0 dimensi, 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Mau nanya, adakah media lain yang bisa diulang-ulang untuk pemahaman ini selain di TikTok? Insya Allah nanti setelah live, biasanya saya merekamnya ini. Nanti saya upload di YouTube saya dengan Facebook saya, Tuan. Kalau di TikTok kan terbatas timingnya ya. Jadi insya Allah nanti saya upload di YouTube saya dengan di Facebook saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saran saya, sebelum masuk ke pemahaman ini, belajar ini, saya sangat sarankan kita belajar bab toharoh dulu. Artinya apa? Jangan sampai kita belajar ilmu hakikat, torekat, tapi ketika ditanya rukun wudhu nggak tahu. Ketika ditanya air musta'mal, air mutanajis nggak tahu gitu. Artinya seperti tangga, pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ya. Dan ketika sudah memasuki pembelajaran seperti ini, jangan disimpulkan sendiri. Jadi kalau ada apapun yang dirasakan, yang diterima, baik yang dialami oleh badan halus maupun badan kasar, jangan disimpulkan sendiri. Jadi saya sarankan bertanya gitu. Oke? Waalaikumsalam.